Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau menjelaskan fisika kelas 11 yang tahun lalu Pak Anang sudah mengupload beberapa video, kemudian berhenti sampai di bab 3, bahasan tentang fluida tak bergerak atau hidrostatika. Nah, pada tahun lalu Pak Anang sudah menjelaskan tentang dua video yakni tentang tekanan hidrostatika, tentang hukum utama hidrostatika, kemudian tentang hukum Pascal gitu ya. Nah, pada video kali ini Pak Anang mau melanjutkan video yang ketiga ini. Pak Anang membahas tentang hukum Archimedes gitu ya. Hukum Archimedes ya. Gini anak-anak, hukum Archimedes itu ditemukan oleh seorang ilmuwan fisika yang namanya Archimedes ya. Jadi hukum Archimedes membahas tentang gaya angkat. Gaya angkat yang terjadi pada saat benda itu dimasukkan ke dalam fluida atau zat cair ya. Atau zat alir ya. Pokoknya bisa berupa fluida, itu bisa berupa air, zat cair, ataupun udara pun bisa ya. Cuma nanti umumnya adalah pada zat cair. Nah, awalnya Archimedes itu menemukannya itu begini. Jadi Archimedes itu awalnya itu mandi, terus kemudian merasakan ada kok badannya jadi ringan gitu ya. Badannya jadi ringan, berarti dia berpikir berarti ada gaya yang mengangkat badannya sehingga lebih ringan. Anak-anak bisa coba, misalkan begini. Anak-anak bawa misalkan benda, misalkan batu, dibawa di udara kok berat gitu ya, dibawa berat. Terus coba dimasukkan ke dalam air, loh nanti jadi ringan. Nah, jadi ringannya batu tadi itu akibat dari gaya angkat atau gaya apung yang ditemukan oleh ilmuwan namanya Archimedes, sehingga akhirnya mendapatkan suatu hukum yang namanya hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu begini anak-anak. Gaya angkat atau gaya apung, ya, gaya yang angkat benda tadi ya, yang bekerja pada benda di fluida, maksudnya benda tadi berada di zat cair gitu ya, sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Ya. Jadi coba anak-anak bayangkan kalau misalkan anak punya air di dalam bak gitu ya, atau di gelas ukur lah misalkan begitu ya, yang bisa dilihat ukurannya. Awalnya dikasih air saja ya, kemudian dimasukkan misalkan kelereng atau batu balang ya, apa saja benda saja, apa saja bendanya dimasukkan ke dalam air tadi, maka pasti nanti airnya akan naik kan begitu ya, karena ruangannya dipakai oleh benda yang kita masukkan. Seandainya airnya itu pas pres begitu ya, pas pres begitu sampai di permukaannya, maka begitu kita masukkan benda tadi, kelereng atau batu atau yang lain, maka pasti airnya akan tumpah gitu ya, airnya akan tumpah. Kalau misalkan tadi ditaruh di tempat tertentu, ditimbang lah, beratnya itu ya, itu sama dengan gaya Archimedes. Ini maksudnya begitu ya. Makanya gaya angkat atau gaya apung atau gaya Archimedes bisa yang bekerja pada benda di dalam fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan, yang diganti oleh benda tadi. Akhirnya kemudian Archimedes membuat suatu persamaan ya, mencari gaya Archimedes secara umum ini ya. Gaya Archimedes itu atau gaya apung atau gaya angkat sama Fa. Nah, itu satuannya Newton adalah rho zat cair, massa jenis zat cair, kemudian dikalikan gravitasi, dikalikan volume benda yang masuk. V aksen adalah volume benda yang tercelup, yang masuk ke dalam air ya gitu ya. Nah anak-anak, faktanya pada kenyataannya benda itu pada saat di dalam air, kadang benda itu mengapung, kadang melayang, kadang tenggelam. Hanya 3 kemungkinan itu. Maka Archimedes membahas pada saat benda itu mengapung, mengapung ya, pada saat benda itu mengapung, oh iya sebenarnya ya, VB aksen tadi ada volume benda yang tercelup, ini gambarnya. Kalau ini ada benda berada di dalam zat cair, di dalam air ya, maka
yang masuk ke dalam air, yang tercelup itu ini, yang masuk ke dalam air. Ini adalah VB aksen. Anak-anak, kadang-kadang yang diketahui di soal itu adalah yang muncul. Nah, ngitungnya ingat, jangan sampai keliru. V aksen adalah yang masuk. Nah, jadi gitu ya. Jadi ya, kalau misalkan yang diketahui yang muncul, ya berarti V benda dikurangi yang muncul, ketemunya yang masuk. Oke. Baik. Sekarang mengapung. Benda mengapung itu adalah anak-anak, kalau pada benda sebagian masuk ke dalam air atau zat cair, sebagian di atas, itu namanya mengapung. Nah, gitu ya. Maka VB aksen adalah yang di dalam saja, yang tercelup dalam zat cair saja, itu VB aksen. Pada saat mengapung ada persamaan. Yang pertama adalah FA gaya angkat ke atas, MG gaya berat ke bawah. Karena bendanya ini tidak naik, tidak turun, pancet saja di sini, maka berlaku FA sama dengan MG. Jadi gitu ya. Ingat-ingat, kalau mengapung adalah FA gaya apung, gaya angkat, gaya Archimedes sama dengan massa benda kali gravitasi. Di samping ini, FA juga mengikuti persamaan umum bahwa rho zat cair, G VB aksen. Volume benda yang masuk saja. Ini kalau mengapung. Nanti ada contoh soalnya. Baik. Berikutnya adalah melayang. Anak-anak, kalau melayang adalah bendanya tadi berada di dalam air, tidak muncul, tidak di dasar, di tengah-tengah, melayang-layang begitu ya. Jadi gitu. Nah, kondisi seperti ini gitu ya, melayang-layang di dalam air ini sama, gaya angkatnya ke atas, gaya beratnya ke bawah. Ini imbang ini. Buktinya dia juga tidak terangkat ke atas, juga tidak terangkat ke bawah, tetap di tengah-tengah, melayang-layang saja. Maka berlaku FA sama dengan MG sama. Namun FA untuk melayang adalah rho zat cair, G volume benda seluruhnya, kan semuanya masuk. Tapi yang sering muncul soal itu di sini anak-anak. Ini jarang ya, jarang, karena ya nggak ada sesuatu yang menantang ya kan, semuanya benda masuk. Kalau ini kan ada yang masuk toh ya, ada yang muncul, ini biasanya diolah jadi soal sehingga banyak anak terjebak gitu ya. Baik, yang ketiga adalah tenggelam. Anak-anak, tenggelam itu adalah pada saat benda tadi dimasukkan di bejana langsung ke bawah sampai di dasar. Itu namanya tenggelam. Kita masukkan kelereng ke air, seret sampai di dasar, tenggelam. Seandainya bejananya panjang sampai bawah pun, dia akan terus ke bawah sampai mentok di dasar baru berhenti. Gara-gara terkena dasarnya saja. Jadi dia itu gaya angkatnya tidak mampu ya, gaya angkatnya ini tidak mau menahan mg, makanya FA-nya lebih kecil dari mg, gedean mg, nggak sama. Makanya kita untuk tenggelam tidak bisa menggunakan persamaan ini karena FA-nya lebih kecil. Persamaannya bagaimana? Persamaannya ini anak-anak, berat di udara dikurangi berat di zat cair sama dengan FA. Ingat-ingat ya, di sini tidak saya beri keterangan karena tempatnya nggak ada. WU bukan berat udara, berat benda di udara ya. W zat cair adalah berat benda di zat cair sama dengan FA. Misalkan begini anak, kalau anak-anak punya misalkan batu, kita timbang di udara, oh batu tadi beratnya 20 Newton. Ingat, berat itu gaya berat Newton ya. Beratnya 20 Newton. Kita masukkan ke dalam air, ditimbang, oh ternyata beratnya tinggal 16 Newton, lebih ringan. Nah, kalau seperti itu maka berapa FA-nya? Ya berarti berat di udara dikurangi berat di dalam zat cair. Jadi 20 dikurangi 16 sama dengan 4. Jadi kenapa kok jadi 16? Karena yang 4 ditahan, diangkat oleh gaya apung, gaya Archimedes, gaya angkat gitu ya. Jadi seperti ini. Nah kemudian untuk yang satunya yang secara umum berlaku juga FA sama dengan rho zat cair, G karena semua masuk volume benda. Ini konsep dari gaya
Archimedes. Sekarang kita akan masuk pada contoh soal. Baik anak-anak, sekarang saya berikan contoh soal agar konsep yang tadi Pak Anang jelaskan itu bisa masuk ya. Saya berikan dua saja ya. Yang pertama di buku Saku Vindo pada halaman 134 nomor 21 ya, UNAS ya. Sebuah balok kayu volumenya 10⁻⁴ meter kubik ya. Muncul 0,6 bagian ketika dimasukkan ke dalam air yang mempunyai massa jenis 1000 atau 10⁻³ itu 1000 nak ya. Jika gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, besar gaya angkat ke atas yang dialami benda tersebut adalah gini anak-anak, kalau menjumpai soal seperti ini gitu ya, maka harus hati-hati. Yang diketahui adalah yang muncul. Nah, yang diketahui yang muncul ini saya gambarkan 0,6 bagian yang muncul. Padahal tadi soalnya adalah menggunakan yang masuk. Pakai aksen itu adalah volume benda yang masuk. Berarti kalau di sini 0,5 bagian itu maksudnya adalah 0,6 V. 0,6 V. V benda maksudnya ya. Nah, kemudian berarti di sini tinggal 0,4 kan gitu. 4 V ya. Atau V benda ya. Boleh ya. V benda. 0,4 V. Nah, baik. Sekarang kita lihat tadi rumus dari FA kalau menggabung itu ya, secara umum FA adalah rho G V B aksen. Nah, karena yang dikasih rumus tadi adalah FA diketahui volume pakai ini gitu ya. Jadi kalau diketahui massa pakai mg langsung ya. Baik, kita masukkan rho zat cairnya adalah 1000 ya, atau 10⁻³ sama, gravitasinya 10, VB aksennya adalah ini 0,4 VB benda. Kalau VB nya adalah sekian, berarti VB aksennya adalah 0,4 ya, kali 10⁻⁻⁴. Nah ini anak-anak, kalau kita lihat di sini, ini ada 1000 kali 10, 1, 2, 3, 4, nolnya 4 ya. Saya coret dengan ini. Nah, jadi kita dapatkan bahwa FA-nya berarti sama dengan 0,4 Newton. Nah, gitu aja. Baik, nomor berikutnya adalah nomor 25. Saya bacakan. Kalau itu mengapung, sekarang yang tenggelam ya. Sebuah balok pada saat di udara. Nah, pokoknya kalau ada di udara, di zat cair itu berarti tenggelam ya. Pada saat di udara memiliki berat 50 Newton. Ketika ditimbang di dalam air, beratnya 30 Newton. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, maka massa jenis balok tersebut berapa? Nah, anak-anak, lihat sini. Kalau ada berat di udara 50, berat di dalam air 30, maka kita bisa dapatkan dari sini gitu ya. Dari sini, maka FA itu adalah berat di udara dikurangi berat di dalam air. Di sini kan air ya. Jadi sama dengan 50 dikurangi 30, jadi sama dengan 20 Newton. Ini FA-nya. Sekarang karena kita nyari rho benda, maka kita harus tahu volume bendanya dulu. Kita gunakan rumus umumnya. Karena tenggelam, kalau ada ini jadinya tenggelam ya. Karena tenggelam, maka tidak pakai aksen. Karena semuanya masuk ke dalam air. Jadi cukup rho air GVB. Gitu ya. Nah, FA-nya sudah kita dapatkan tadi. FA-nya adalah 20 gitu ya. Kemudian rho airnya adalah 1000, G-nya adalah 10, terus VB-nya kita cari. Maka ini 10.000 pindah ke sana gitu ya, sehingga VB akan sama dengan 20 dibagi
10.000. Nah, sehingga kita coreklah ini set. Nah, ini naik pangkat min, jadi ini VB-nya adalah 2 10 pangkat min 3 ya, meter kubik. Baik, sekarang untuk mendapatkan rho itu kan M per V ya. Kita harus cari massa benda. Massa benda itu adalah digunakan pakai berat di udara. Karena kita menimbang massa itu ya di udara gitu ya. Maka untuk mencari massa ke sini aja ya. Jadi W di udara itu kan sama dengan massa benda dikalikan gravitasi. Nah ya. Jadi kalau di sini 50, maka massa benda dicari, gravitasi kan 10. Jadi kita dapatkan massa bendanya adalah 5 kg. Ingat, massa benda pakai kilogram ya. Nah, baru kemudian kita bisa dapatkan bahwa rho benda itu sama dengan massa benda dibagi V benda. Massa bendanya adalah 5, V bendanya adalah ini nak. Ya, 2 10 pangkat min 3. Cara menyelesaikannya ini pindah ke atas, jadi plus, sehingga sama dengan 5.000 dibagi 2, jadi 2.500. Rho itu adalah kilogram per meter kubik. Nah, ini anak-anak perlu diketahui. Karena tadi tenggelam terbukti. Kenapa kok tenggelam terbukti? Rho-nya adalah lebih besar dari zat cair. Berat cairnya kan 1000. Tadi mana tadi? Nah, jadi kalau rho benda itu lebih besar dari rho zat cairnya, mesti tenggelam. Tapi kalau rho benda itu lebih kecil dari zat cairnya, tadi ini nggak dicari rho bendanya ya. Jadi kalau dicari pasti lebih kecil. Kalau rho bendanya lebih kecil dari zat cairnya, maka dia akan mengapung. Tapi kalau rho benda sama dengan rho zat cairnya, maka dia akan melayang. Nah itu ya. Jadi mengapung pada saat rho bendanya lebih kecil dari rho zat cair, melayang rho-nya sama dengan zat cairnya. Kalau benda itu tenggelam, rho-nya masih lebih besar dari rho zat cair. Kalau sampai ini ketemu di bawah 1000 mesti salah ngitungnya. Kalau kita ketemunya 2500 berarti benar. Nah, gini anak-anak ya tentang gaya Archimedes. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.